Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah buah hati Aminah, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami atas nama Majelis Studi Dakwah Terapan mengucapkan jazakumullahu khairah atas partisipasi antum di dalam mendukung dakwah kami, baik berupa moral maupun material. Kami tidak bisa membalasnya kecuali kami berdoa. Semoga Allah melipat gandakan ganjaran yang tiada putus-putusnya sampai hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Baik, sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan di dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Sudah banyak video-video kajian yang kami upload. Silahkan berkunjung. Ya, berbagai macam materi lah yang sifatnya praktis untuk langsung kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Tapi sekali lagi, bagi yang belum subscribe, like and share, nah itu sangat kami harapkan ya untuk mendukung dan mengembangkan dakwah kami ini. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, saya akan menyampaikan sebuah hadis yang bisa kita jadikan moto atau semboyan. Nah, kita lihat redaksi hadisnya. Ya. An Hizamin ibni Hakim ibni Hizam an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum qad asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu qalilin khutba'uhu wa kathirin mu'tuhu qalilin su'aluhu al-amalu fihi khairun minal ilmi wa sayati zamanun qalilun fuqaha'uhu kathirun khutba'uhu wa kathirun su'aluhu qalilun mu'tuhu al-ilmu fihi khairum minal amal. Apa artinya? Sungguh kalian sekarang benar-benar berada di sebuah zaman yang banyak ulamanya, sedikit penceramahnya, banyak para pemberinya, dan sedikit peminta-mintanya. Amal di masa ini lebih baik daripada ilmu. Nah, ini maksudnya di zaman Nabi, di zaman sahabat,
di zaman tabi'in, bahkan tabi'ut tabi'in, banyak fuqaha, ahli ilmu, tapi sedikit penceramah. Ya karena yang ahli ilmu itu, para ulama-ulama yang soleh itu tidak terlalu menguasai mereka metode ceramah, ada lawak-lawaknya, tidak. Mereka lurus saja. Nah, lebih banyak ilmu ketika itu daripada penceramah. Kemudian lebih banyak pemberi daripada peminta-minta. Namun kata Nabi pada waktu itu, amal lebih utama daripada ilmu. Kenapa? Karena banyak ulamanya dan banyak orang yang berilmu. Nah, makanya amal ketika itu paling utama. Nah, tapi kata Nabi, nanti suatu zaman akan datang, ya, akan datang suatu zaman nanti di mana sedikit ulamanya, banyak para penceramahnya, sedikit para pemberinya, dan banyak yang meminta-minta. Maka ilmu di masa itu lebih baik daripada amal. Nah, ini kebalikannya. Jadi ulama ahli fikih, ulama ahli akidah atau keimanan, ulama ahli ihsan atau ahli kolbu, sedikit. Tapi penceramah banyak yang terkenal, yang populer. Ya, tapi begitu, ketawa sana, lucu sini, dan seterusnya. Nah, peminta-minta lebih banyak daripada yang suka memberi. Maka pada zaman itu kata Nabi, ilmu lebih utama daripada amal. Mengapa? Karena ternyata banyak orang beramal tanpa ilmu. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita ambil kesempatan ini, belajar kita, ngaji kita, agar kita memiliki ilmu. Belajar ngaji kepada ulama yang betul-betul bisa membimbing kita. Tentang ilmu fikih, tentang ilmu keimanan, bahkan tentang ilmu ihsan, masalah kolbu, masalah warok, masalah zuhud. Nah, pokoknya tentang pembersihan jiwa lah, pembersihan hati. Nah, supaya apa? Supaya amal kita tidak garing, amal kita tidak gersang. Karena banyak orang sholat zohirnya, tapi kolbunya pikiran tidak sholat. Ya, secara zohir dia puasa Ramadan, tetapi kolbunya, jiwanya tidak melakukan itu. Nah, makanya ilmu pada masa ini lebih utama daripada amal. Nah, baik, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini, insya Allah. Baik, nah oleh karena itu, yuk kita ngaji bareng. Baik secara offline, tatap muka langsung. Alhamdulillah sekarang ini sudah insya Allah sudah lebih longgar lah. Nah, atau tetap dengan melalui apa namanya ini, media elektronik. Ya, zaman elektronik seperti ini, zaman digital seperti ini, nah lewat YouTube misalnya dan sebagainya. Nah, baik, sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, nah, kita akan mengkaji tentang bulan Sya'ban. Nah, ada apa di bulan Sya'ban ini? Ya, ada apa di bulan Sya'ban? Apa amalan-amalannya yang sesuai dengan tuntunan dan apa yang diperselisihkan. Nah, ini akan kita kaji insya Allah pada pertemuan kita kali ini. Mari kita ikutin ulasannya. Nah, bulan Sya'ban yang akan kita ulas ini, ya, yang pertama tentang pengertian. Apa pengertian bulan Sya'ban itu? Nah, kemudian yang kedua tentang keutamaan. Apa saja keutamaan bulan Sya'ban dan apa saja keutamaan amalan-amalan di bulan Sya'ban. Nah, kita harus tahu. Nah, kemudian keutamaan malam nisfu Sya'ban. Nah, bagaimana yang dimaksudkan keutamaan malam nisfu Sya'ban itu? Apa amalannya yang sesuai dengan tuntunan tentunya. Nah, baik. Kemudian yang keempat, ya, amalan-amalan yang diperselisihkan selama bulan Sya'ban ini, apa saja dia? Nah, kalau diperselisihkan, ya tentu kita memilih mau mengamalkan atau tidak mengamalkan. Siapa yang paling benar nanti? Nah, serahkanlah nanti kepada Allah.
Ya, jadi jangan menjudge dulu kita, jangan menghukumi. Amalkan saja bagi yang bersedia. Nah, bagi yang tidak bersedia tinggalkan. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya umat Islam ini tetap bersatu. Ya, jangan kita pecah belah. Karena memang maunya musuh-musuh Islam itu memecah belah kita. Mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama tentang pengertian bulan Sya'ban. Baik ya. Dinamakan Sya'ban diambil dari lafaz sya'bun yang artinya kelompok atau golongan. Nah, jadi sya'bun kelompok atau golongan. Sebab nih, orang-orang Arab dahulu sebelum Islam datang, pada bulan Sya'ban tersebut berpencar-pencar. Ya, berpencar-pencar yatasya'abu untuk mencari sumber air. Nah, ini diungkapkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Sebelum Islam datang, nama-nama bulan memang sudah seperti itu. Ini silakan lagi lihat nanti ke YouTube atau ke video yang sebelumnya sudah saya upload di YouTube. Ya. Jadi nama-nama bulan sudah seperti yang ada ini. Nah, begitu juga di bulan Sya'ban ini, jadi orang-orang Arab sebelum Islam datang, mereka itu ya, setelah bulan Rajab, mereka itu di sana mulia bulan itu, lalu di bulan Sya'bannya mereka berpencar. Tapi berpencar itu berkelompok-kelompok, mencari air untuk sumber kehidupan mereka. Karena memang sangat susah air di sana. Kita di negeri Indonesia ini, Masya Allah, airnya itu luar biasa. Ya, saking banyaknya itu, pakai air kadang-kadang boros saat berwudu. Ya, cuci tangan, kumur-kumur, itu kumur-kumur dibiarkan air ngocor terus. Nah, ini kan sangat mubazir nanti jadinya. Nah, di Arab itu ketika itu susah air. Oleh karena itu mereka berpencar berkelompok-kelompok mencari air. Nah, itu dinamakan dengan Sya'ban. Nah, kemudian dan dikatakan sebagai bulan Sya'ban juga karena bulan tersebut muncul. Sya'aba artinya muncul di antara dua bulan mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Nah, jadi ada juga ulama mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini artinya diambil dari kata Sya'aba, muncul, terbit, keluar di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi tengah-tengah dia. Diapit antara dua bulan mulia. Bulan Rajab mulia, bulan Ramadan paling mulia. Di tengah-tengah dia. Nah, itu namanya bulan yang dikatakan dengan Sya'ban. Muncul dia. Dari tengah-tengah antara Rajab dan Sya'ban. Nah, inilah pengertian antara Rajab dan Ramadan. Inilah pengertian daripada Sya'ban. Dan dinamakan sebagai bulan Sya'ban. Baik, yang kedua, keutamaan bulan Sya'ban. Apa saja keutamaannya, amalan-amalannya? Nah, mari kita lihat. Ya, ada 3 waktu amalan manusia itu diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 waktu. Ya. Amalan-amalan manusia itu diangkat ke hadirat Allah. Nah, salah satunya itu adalah amalan manusia diangkat pada bulan Sya'ban. Ini sebagai laporan tahunan. Jadi setahun sekali seluruh amalan-amalan manusia itu diangkat menghadap Allah oleh malaikat. Dan itu terjadi pada bulan Sya'ban. Sekarang ini yang kita sedang jalani ini. Mari kita lihat hadisnya. Usamah bin Zaid qol qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahron minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Artinya,
Usamah bin Zaid berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan, sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Mengapa? Beliau bersabda, itulah bulan yang manusia lalai daripadanya atau dilupakan. Karena bulan itu berada di antara dua bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal di bulan itu amal perbuatan manusia diangkat kepada Rabb semesta alam. Maka aku suka amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Nah, jadi sahabat Usama ini bertanya kepada Nabi, ya Rasul, mengapa engkau begitu banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini? Nah, apa jawab Nabi dalam hadis ini? Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dilupakan oleh manusia. Bulan yang dianggap kecil oleh manusia. Karena apa? Karena diapit dengan dua bulan mulia tadi. Bulan Rajab, bulan mulia. Ya sudah kita bahas kemarin. Silakan nanti buka lagi ke channel saya tentang keutamaan bulan Rajab. Itu bulan mulia. Nah kemudian setelah Sya'ban nanti Ramadan paling mulia. Jadi dia diapit. Jadi orang nggak mulia ini dia. Bulan Sya'ban itu tidak ada istimewanya karena diapit oleh dua bulan yang mulia kata sebagian orang. Nah, oleh karena itu Nabi angkat di sini. Oh, jangan diremehkan bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amalan-amalan manusia menghadap Allah. Diperiksa di hadapan Allah. Nah, aku ingin, kata Nabi, makanya aku berbanyak puasa sunnah di bulan ini. Aku ingin ketika amalanku diangkat menghadap Allah, aku sedang berpuasa. Nah, ini yang harus kita renungkan, sahabat-sahabat sekalian. Ya, ini makanya inilah yang dikatakan laporan amal manusia tahunan. Nah, baik. Itu. Kemudian yang kedua, dalam poin 1 ini, amalan manusia diangkat pada hari Senin dan hari Kamis. Ini sebagai laporan mingguan. Nah, jadi pertama tadi laporan tahunan, ini laporan mingguan. Mari kita baca redaksi hadisnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamisi fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaim. Nah, kita lihat artinya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal-amal manusia diperiksa pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka aku menyukai amal perbuatanku diperiksa sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Nah ini, jadi hari Senin, hari Kamis, itu amalan kita diangkat. Ya, diangkat oleh malaikat. Menghadap Allah. Kata Nabi, aku ingin ketika dilaporkan amalanku, aku sedang berpuasa. Puasa Senin, puasa Kamis. Nah, apalagi kalau kita puasanya Senin, Kamis di bulan Rajab. Nah, itu akan lebih bagus dia. Ya, akan lebih bagus. Kita sedang dilaporkan oleh Allah dan kita sedang berpuasa. Ini hadisnya sahih. Ya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, 1.3, amal manusia diangkat pada waktu subuh dan waktu asar sebagai laporan harian. Nah, jadi ada tiga laporannya, laporan tahunan, laporan mingguan, dan laporan harian, yaitu waktu subuh dan waktu asar. Mari kita baca redaksi hadisnya mengambil berkah. Ya, jadi kita mengkaji, mengulas, ada hadis kita baca, ada ayat kita baca. Ya, untuk apa? Mengambil barokah. Ini yang diucapkan Nabi ketika itu dan disalin oleh para sahabat-sahabat sampai kepada kita. Baik, an Abi Hurairah
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahari wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri thumma ya'ruju alladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Apa artinya? Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergiliran atas kalian malaikat-malaikat malam dan malaikat-malaikat siang. Mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Lalu naiklah malaikat yang bertugas malam hari. Allah bertanya kepada mereka, padahal Allah Maha Tahu sesungguhnya, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku di muka bumi? Mereka berkata, kami tinggalkan mereka saat sedang sholat, dan kami datang kepada mereka waktu asar kemarin, mereka juga saat sedang sholat. Nah, jadi laporan harian amalan kita itu waktu asar dan waktu subuh. Jadi ketika waktu subuh, maka malaikat yang akan jaga siang turun ke bumi. Malaikat yang jaga malam akan naik, membawa laporan. Nah, jadi yang jaga malam ini naik ke atas, menghadap Allah, dilapor, ditanya oleh Allah. Dan Allah sudah Maha Tahu sebetulnya. Ini sebagai pelajaran buat kita. Nah, sedang apa hamba-hambaku engkau tinggalkan? Jadi kata malaikat yang jaga malam, nah, kami tinggalkan mereka sedang sholat subuh. Kemarin waktu kami datang asar, mereka sedang sholat asar. Nah, begitu pun nanti yang jaga malam. Terus begitu. Nah, ini maknanya apa? Maknanya kita harus menjaga sholat subuh dan sholat asar. Makanya kata Nabi, siapa yang memelihara dua sholat dingin, yaitu sholat asar dan sholat subuh, maka jaminannya adalah surganya Allah. Nah, kenapa? Karena ketika itu kita dilaporkan, maka kita usahakanlah. Ya, berusaha kita di awal waktu, di dua sholat ini. Ya, lebih bagus memang di semua sholat. Syukur-syukur, usahakan berjamaah. Ya, usahakan berjamaah. Agar apa? Agar laporan amalan kita itu dilaporkan kita sedang sholat. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, dan ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Nah, inilah. Jadi yang kita ambil poin di sini yang pertama tadi yaitu keutamaan bulan Sya'ban ini adalah laporan amalan kita setahun sekali. Baik sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita lihat keutamaan bulan Sya'ban ini, keutamaan yang kedua. Yaitu bulan yang sangat disukai oleh Rasulullah untuk berpuasa sunnah. Nah, ini yang sangat disukai oleh Rasulullah. Disebutkan dalam hadis, mari kita baca redaksinya. An Aisyah taqulu kana ahabbas syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'ban, ya, bal kana yasilhu bi Ramadan. Bal kana yasiluhu bi Ramadan. Apa artinya? Aisyah berkata, bulan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa sunnah adalah bulan Sya'ban. Karena itulah beliau menyambungkan puasa pada bulan itu dengan bulan Ramadan. Artinya apa? Hampir seluruhnya. Hampir seluruhnya. Ada yang menyebutkan nanti dalam riwayat lain itu 28 hari atau 27 hari. 2 hari menjelang Ramadan, Nabi tidak puasa lagi. Nah, 27 kalau dia jumlah hari 29. Ya. 28 kalau jumlah bulan Sya'ban itu 30. Jadi antara 27 28 hari Nabi itu puasa dari tanggal pertama.
Nah, itu karena Nabi sangat suka sekali. Ya seperti yang hadis pertama tadi. Nabi suka dilaporkan amalannya setahun sekali sedang berpuasa. Tuh. Karena laporan itu ya dari tanggal 1 itu terus sampai tanggal mau menjelang habis Sa'ban. Itu laporan tiap hari terus selama setahun ini. Setahun sekali. Nah, baik. Hadis yang lain. An Aisyata Ummul Mukminin radhiyallahu annaha qalat wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa ia berkata, dan aku tidak pernah melihat beliau puasa sunnah dalam sebulan yang lebih banyak daripada puasanya ketika bulan Sya'ban. Kalau bulan Ramadan penuh. Nah, kalau bulan-bulan lain itu paling Nabi puasa 3 hari di tengah-tengah bulan Yaumul Bid. Atau Nabi puasa Senin Kamis. Nah, tapi kalau bulan Sya'ban ini, ya, bulan Sya'ban ini Nabi puasa hampir penuh. Tinggal 2 hari lagi menjelang Ramadan Nabi tidak berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi sangat menyukai puasa bulan Sya'ban. Nah, ingat ya, Nabi Muhammad tidak berpuasa seperti puasa Nabi Daud, tidak. Tapi bagi umatnya ketika itu, umat Rasulullah, sahabat Nabi, ada yang disuruh oleh Nabi, dianjurkan oleh Nabi puasa Daud. Nah, tapi ada khususon dia, kasus. Bukan untuk semua, tidak kasus. Nah, jadi sejarahnya itu seseorang ketika ketemu Nabi masih normal badannya. Sekitar 3 bulan atau 6 bulan ketemu Nabi lagi, tapi badannya kurus sekali. Apa kata Nabi, kamu sakit? Tidak ya Rasul. Kenapa kamu begini? Kita jumpa dulu, badan kamu tidak seperti ini. Aku puasa ya Rasul. Tiap hari aku puasa. Kadang-kadang tidak sahur. Nah, kenapa seperti itu? Aku ingin betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi kata Nabi, jangan seperti itu. Puasalah sunnah Senin, Kamis, atau 3 hari di tengah-tengah bulan. Sudah semua ya Rasul. Semua puasa sunnah yang kau ajarkan kepadaku, aku sudah amalkan, tapi kurasa kurang. Makanya aku puasa tiap hari. Nah, kata Nabi, ya jangan begitu. Saya tidak mengamalkan seperti itu. Nah, kalaupun kamu mau puasa, jangan tiap hari. Puasalah seperti puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, makanya bagi umat Nabi Muhammad yang sekarang ini pun, kalau mau puasa Nabi Daud, lakukan dulu puasa sunnah yang lainnya itu, seperti tengah-tengah bulan, Senin Kemis, lakukan dulu itu 10 tahun lah. Artinya sudah betul-betul terbiasa dia. Baru nanti pindah ke puasa Daud. Ini baru puasa sebulan, 2 bulan, Senin Kemis. Sebulan 2 bulan, Yaumul Bid, udah langsung puasa Nabi Daud. Nah, itu tidak nyunnah seperti itu. Amalkan dulu sunnah Nabi tadi. Senin Kemis Yaumul Bid dan puasa sunnah lainnya. Atau puasa sunnah Sa'ban ini. Amalkan dulu ini puasa sunnah Sa'ban. 10 tahun misalnya atau 20 tahun umpamanya. Sudah betul-betul matang, baru nanti pindah kepada puasa Daud. Ya, ingat ya, jadi itu seperti itu caranya. Nah, dan ingat juga, yang ada hanya puasa Daud, tidak ada sholat Nabi Daud, tidak ada. Kalau gitu kita kiaskan ini. Boleh juga berarti sholat Nabi Daud. Maksudnya, maghrib sholat, isya enggak. Subuh sholat, zuhur enggak. Oh, bukan begitu, salah itu. Itu salah paham. Na'udzubillah, salah paham itu ya. Nah, baik, kembali kepada materi kita bahwa Rasulullah SAW itu sangat menyukai puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Oke, nah kita lihat hadis yang berikutnya lagi. An Aisyah taqul kana ahabba syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'ban bal kana yasiluhu bi Ramadan. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, bulan yang paling disukai Rasulullah adalah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk berpuasa sunnah adalah bulan Sya'ban. Karena itulah beliau menyambungkan puasa pada bulan itu dengan puasa bulan Ramadan. Maksudnya sudah sangat mepet ke bulan Ramadan, Nabi masih puasa.
sisa tinggal 2 hari. Dibatalkan oleh Nabi masuk kepada Ramadan. Nah, ini dalam riwayat lain ditanya, kenapa engkau sampai sedemikian itu ya Rasulullah? Jadi kata Nabi, ini adalah sebagai latihan untuk menyambut datangnya Ramadan. Ketika nanti datang Ramadan sudah tidak kaget lagi kita. Nah, inilah yang dianjurkan kepada umatnya. Agar kita di bulan Sya'ban ini berpuasa, latihan sahur, latihan puasa, kemudian latihan baca Quran, latihan sodako dan sebagainya. Banyak-banyak beramal di bulan ini untuk latihan nanti ketika masuk bulan Ramadan sudah tidak kaget lagi. Oke. Nah, sekarang namun dimakruhkan puasa sunnah 2 hari menjelang Ramadan, terkecuali bagi yang sudah rutin puasa Senin Kemis atau puasa Daud tadi. Sudah rutin dia. Ya, sudah rutin selama 10 tahun, nggak pernah putus puasa Kamis. Nah, Senin Kemis dan juga nggak pernah putus puasa Daud setelah dia jalani dulu tadi puasa-puasa sunnah yang diajarkan Rasulullah. Nah, kemudian 2 hari menjelang Ramadan jatuh hari Senin atau hari Kamis, maka dia boleh puasa kata Nabi. Boleh puasa. Mari kita lihat hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang dari kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari, kecuali apabila seseorang sudah biasa melaksanakan puasa sunnah, maka pada hari itu dia dipersilakan untuk melaksanakannya. Seperti tadi ya, kalau dia memang sudah istiqomah selama ini Senin Kemis Nabi Daud, nah maka dia perbolehkan 1 hari lagi, 2 hari lagi menjelang Ramadan, pas jatuh hari Senin, boleh dia puasa. Ini dalilnya. Baik, nah ini waktunya mengqadha puasa Ramadan bagi kaum wanita yang punya hutang. Ya, kaum wanita yang punya hutang. Hutang Ramadan tahun kemarin atau tahun sebelumnya. Nah, saatnya yang paling bagus mengqadha di bulan ini, bulan Sya'ban. Nah, mari kita lihat redaksi hadisnya. An Aisyata radhiyallahu anha taqul kana yakunu alayya saumu min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban asyghlu mi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Aisyah berkata, aku masih punya hutang puasa Ramadan tahun kemarin, tetapi aku belum membayarnya. Sehingga tiba bulan Sya'ban, barulah kubayar terkait dengan kesibukanku bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena Aisyah ini banyak kegiatan, banyak kesibukan melayani Rasul, mendampingi Rasul, sampai-sampai terlupa, ya, atau sampai-sampai tidak ada waktu untuk mengqadha puasa Ramadannya, sehingga pas datang bulan Sya'ban, maka Aisyah pun mengqadha puasa yang ketinggalan di tahun yang lalu. Nah, ini bagi ibu-ibu remaja putri yang punya hutang, nah baik sekali ya diqadha ketika bulan Sya'ban ini. Nah, nanti begitu mengqadha, laporan tahunannya kepada Allah. Nah, jadi mulia dia. Oke, baik ya. Nah, yang ketiga sekarang, keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ini bagaimana penjelasan ini? Mari kita lihat. An Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yattali'u Allahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li ibadihi illa li itsnaini musahinin wa qatilin nafs. Artinya dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah Subhanahu wa taala mengamati makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Lalu dia mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali dua saja, yaitu orang yang bermusuh-musuhan dan orang yang membunuh seseorang. Nah, jadi ini salah satu keutamaannya. Jadi pas malam nisfu Sya'ban itu 14 malam 15 itu malamnya ya. Tanggal 14 siangnya. Nah, itu masuk malam itu udah 15 itu maghrib karena pergantian di maghrib dia. Maghrib udah malam 15 itu. Ya. Nah, disitulah nanti tengah malam. Atau ada ulama mengatakan pokoknya begitu masuk malam, semalaman itu Allah turun kepada makhluknya. Ya. Nah, Allah turun dan Allah memberikan ampunan bagi orang yang bertaubat di situ. Yang beristighfar di situ. Yang minta ampun di situ. Diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi kita tahajud atau kita witir, kita baca Quran, kita berdoa kepada Allah, minta keampunan, diampunkan oleh Allah. Kecuali dua golongan manusia. Ya, dia ngaku Islam, ngaku beriman, tapi ada dua perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah kalau tidak bertobat. Apa itu? Yang pertama, orang yang bermusuhan, terutama sesama muslim. Gara-gara beda partai, gara-gara beda ormas, gara-gara beda suku, apalagi gara-gara warisan, sehingga bermusuhan, tapi dia haji, dia umroh, itu nggak diampunkan oleh Allah. Nah, ini perlu diperhatikan ini hadisnya. Nah, yang kedua, orang yang membunuh. Wah, membunuh dengan cara macam-macam cara dia membunuh. Ya. Dengan sengaja atau sengaja tapi dibilang tidak sengaja, terencana. Nggak diampunkan oleh Allah. Kalau dia tidak bertaubat dengan taubatan nasuha. Tentang taubatan nasuha silakan buka di YouTube lagi, di channel saya lagi. Sudah saya terangkan semua. Bagaimana langkah-langkahnya, apa syarat-syaratnya dan seterusnya. Nah, ini dua golongan ini yang tidak diampunkan oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi ayo malam nisfu Sya'ban kita tahajud, kita minta ampun kepada Allah, kita bertaubat, istighfar. Itu nanti ada cara taubatnya, itu ada cara sholat taubatnya ada. Silakan lihat ke YouTube saya lagi. Minta ampun kepada Allah. Dosa zahir, dosa batin. Ada dosa qalbu itu banyak dosa kita, buruk sangka, merasa lebih hebat, merasa lebih lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita renungkan bersama. Ya. Nah, ini malam nisfu Sya'ban. Kemudian dalam hadis yang lain, an Abi Musa al-Ash'ari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musahin. Artinya apa? Dari Abu Musa al-Ash'ari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan muncul di malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang meninggalkan jamaah atau murtad maksudnya. Jamaah kaum muslimin ketika itu di Mekah, di Madinah, ditinggalkan, murtad. Bukan jamaah ormas-ormas, bukan. Ya, ini kalau jamaah ormas ini kan mungkin itu sebagai metodologi dakwah saja. Ya, nggak boleh kita sebagai jamaah, pokoknya yang keluar dari jamaah kami ini murtad. Wah, itu tidak boleh. Itu kan sekedar metodologi dakwah boleh, tapi kalau dijadikan sebagai aliran yang paling benar, lah itu nanti justru sesat ya. Tidak boleh seperti itu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan kelompoknya, fazarhum fi ghamratihim hattahin. Biarkan mereka dalam kesesatan mereka sampai satu saat. Silakan baca surah Al-Mu'minun ayat 52 sampai 54. Nah, tidak boleh. Jadi jamaah di sini maksudnya adalah jamaah kaum muslimin ketika itu. Keluar dari kaum muslimin, udah murtad berarti dia. Nah, itu nggak diampunkan dosanya. Sudah murtad. Nah, ini maksudnya ya.
Jadi kita harus hati-hati juga asbabul wurud hadis itu kemana begitu. Baik. Nah, kemudian, nah ini bagian akhir ini, ada amalan-amalan yang diperselisihkan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah ini selama bulan Sya'ban ini. Nah ini perlu kita ketahui, kemudian nanti berpilih. Yang mau mengamalkan menurut keyakinannya silakan. Yang tidak mengamalkan karena dia tidak yakin itu benar, silakan tinggalkan. Jangan saling menuduh, menjelek-jelekkan, tidak boleh. Ya, mari kita lihat. Yang pertama, mengkhususkan bulan Sya'ban untuk berziarah kubur menjelang datangnya bulan Ramadan dan diyakini bahwa bulan Sya'ban adalah saat yang paling utama untuk ziarah kubur. Nah, misalnya ada sebagian kaum muslimin, orang tuanya bilang ya sama anak-anaknya, lo padeh, ayo sono ziarah no ke kuburan engkong, lo minta maaf sama engkong, udah mau puasa tahu, begitu. Misalnya begitu bahasanya. Nah, ada di masyarakat seperti itu, berkeyakinan dia, ya kita harus ziarah kubur, minta maaf kita sama orang-orang sudah meninggal, supaya nanti Ramadan kita itu berjalan dengan baik. Nah, ada yang meyakini seperti ini, ya bersilakan. Tapi ada yang mengatakan, oh tidak, itu nggak benar. Itu termasuk perkara yang bid'ah. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Ya silakan. Tapi yang penting jangan saling menjelek-jelekkan. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Itu yang perlu kita camkan. Dakwah itu bijak, tidak menginjak. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Enggak boleh menjas. Wah, dia itu sesat, saya yang benar. Tidak boleh. Nah, hati-hati dalam majelis taklim seperti ini atau majelis taklim online, itu yang hadir selain manusia, ada gaib yang hadir. Makhluk gaib, makhluknya Allah. Nah, ada makhluk gaib itu yang hadir adalah malaikat. Tapi ada juga ya dalam majelis taklim itu pun yang hadir gaibnya adalah setan. Nah, apa ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya apa? Begini, kalau dalam ceramah itu suka menyalah-nyalahkan yang lain, menuduh-nuduh, menjas, dan mengaku kita yang paling benar, percayalah, di situ hadir setan-setan. Nanti bawaannya kepada jamaah panas. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau dalam pengajian itu, dia sampaikan apa adanya. Ayatnya ini, hadisnya ini, pendapat ulama ini, perbedaannya di sini. Sebagian mengatakan ini begini. Disilahkan untuk memilih. Insya Allah kalau seperti itu majelisnya, insya Allah itu yang datang gaibnya malaikat. Membawa ketenangan. Ini yang perlu kita renungkan bersama. Karena akhir-akhir ini ya macam-macam model ceramah dan penceramah. Nah, jadi saya katakan di sini, bagi yang yakin seperti ini, di bulan Sya'ban ini waktunya yang paling baik untuk berziarah kubur, untuk nyekar, silakan amalkan. Bagi yang tidak yakin, nah silakan juga tinggalkan. Nah, kalau Ustadz bagaimana? Itu pribadi saya punya pilihan. Ya, nggak boleh saya paksakan sama orang lain. Kalaupun mau mengetahui ya japri saya begitu. Silakan di nomor bawah ini kan ada nomornya. Ya terbuka aja saya. Tapi dalam dakwah ini ya kita sampaikan yang kenyataannya di masyarakat. Supaya apa? Supaya tidak bertambah keruh. Kan sudah keruh kita ini sekarang ini kaum muslimin. Tambah lagi ada orang yang sengaja mau bikin keruh. Masa saya mengkeruhkan lagi? Jangan. Karena perintah Allah, fa'aslihu baina akhwaikum. Damaikan di antara saudara-saudara kamu. Jangan bikin keruh. Bikin damai. Itu dakwah insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ritual ruahan. Ya, ruahan kalau orang kampung bilang. Yaitu mengadakan acara kirim doa bagi kerabat yang telah meninggal dunia. Nih, biasanya setelah nisfu ini. Ayo kita bikin ruahan yuk. Nah, dibikin acara.
Ya, cara nanti dia kumpul-kumpul, baca tahlil, baca macam-macam lah. Lalu nanti berdoa, ada juga ceramahnya. Itu ritual ketika menjelang di bulan Sya'ban ini setelah nisfu atau kadang-kadang pas nisfu. Nah, ini namanya roahan. Berdoa untuk arwah, maksudnya begitu. Ada daerah atau saudara-saudara kita mengamalkan ini. Silakan kalau dia yakin itu memang benar. Nah, bagi yang tidak yakin benar, tinggalkan. Mana yang paling benar nanti di hadapan Allah. Nanti kan ada pengadilan. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling benar amalnya? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Kan tenang kalau kita begitu. Ya memang ada. Memang ada nanti pengadilan di hadapan Allah. Nah, nanti akan ditanya, kenapa kamu mengamalkan begitu? Kenapa kamu tidak mengamalkan begitu? Nah, itu nanti harus punya dasar kita. Nah, jadi itu ya. Jadi silakan yang dia yakin ada roahan, silakan. Nanti pertanggungjawabannya di akhirat ada. Yang tidak yakin juga silakan. Nanti di akhirat pun akan ada pertanggungjawabannya. Ya. Nah, yang kemudian juga saya juga punya prinsip. Tapi nggak boleh saya sampaikan di depan umum seperti itu. Nanti jadi pecah belah. Nah, pilih salah satu aja. Mana yang paling benar, serahkan nanti kepada Allah. Nah, karena ini masalah, ya bisa dikatakan ini adalah yang terjadi di masyarakat. Baik, yang ketiga, ritual malam nisfu Sya'ban dengan mengkhususkan membaca Yasin 3 kali dan membawa air. Ini dimulai dari sholat maghrib. Habis sholat maghrib baca Yasin 3 balik. 3 balik. Nah, kemudian ada air di sana. Ada yang bawa botol, ada yang membawa teko, macam-macam. Nah, nanti air itu ya bisa untuk diminum, ada mungkin untuk mandi dan sebagainya lah. Tuh. Ada yang berkeyakinan seperti itu. Nah, dipersilahkan. Ada yang tidak yakin, oh itu nggak benar. Ya silakan. Yang penting jangan saling menuduh. Itu tadi. Ya. Kalau begitu Ustadz nanti nggak jelas dakwah ini. Insya Allah jelas. Lambat laun nanti akan ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, tapi sekali lagi saya pribadi punya pilihan, begitu loh. Dan pilihan itu ada pada diri saya. Silakan japri kalau mau tahu. Nah, jadi seperti itu dakwah itu insya Allah ya. Jadi enak kita, tenang kita. Jangan bikin gaduh lagi, jangan bikin ribut. Baik, ini hamba-hamba Allah, sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita dan keluarga kita semua. Nah, sampai jumpa kembali dalam tema yang lainnya. Mari sama-sama kita tutup kajian kita kali ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.